Umi Pipik mendatangi kediaman Umi Tatu untuk bersilaturahmi dan melepas rindu. Dan saat mertua serta menantu ini bertemu, segala kabar miring yang sempat singgah pada mereka seolah sirna dan pupus seketika. Bahkan, canda tawa keduanya pun menyiratkan bahwa mereka masih menjalin hubungan dengan sangat baik. Semua Umi menang bilang nggak beda-bedain kan, semua sama, bagi satu sama kan, alhamdulillah. Itu saudara Umi juga. Saudara ini bagian ke sebelah bersiang ke sana sebelah. Di rumah biasa Uje nyambut, ucapin selamat jalan sampai ke pondok gede kemarin udah gak ada. Pulang pun juga gitu, biasa Uje nyambut. Orang pada foto, orang Depak, orang kan Depak juga senang Uje datang. Sekarang Uje nggak ada. Umi juga sampai pondok gede lemah, meski orang nggak punya tulang. Saat mau berangkat itu hanya Allah yang tahu. Tapi alhamdulillah sih dengan kekuatan Allah memberikan la haula wala quwata illa billah. Dengan labbaik Allahumma labbaik. Termasuk di samping Umi kan ada Fajar Sidik, ada istrinya untuk selalu membantu Umi, termasuk jamaah yang kompak yang sangat baik itu, sehingga semua urusan kita mendapatkan kelancaran. Amin. Makam almarhum yang telah dipugar itu memang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Dan bukan tidak mungkin, suatu saat nanti makam yang seperti kemarin itu tidak akan ada lagi di tempat pemakaman umum Karetengsin, tempat almarhum dimakamkan. Lalu benarkah jika Umi Tatu telah ikhlas dan pasrah jika makam anak tercinta dikembalikan ke bentuk yang sesuai dengan peraturan daerah Pemprov DKI Jakarta? Jadi kalau masalah kuburan itu ya sudahlah ya. Lah memang Mama Pipik maunya apa, mangga Umi terserah. Karena Umi sudah berbuat yang terbaik untuk anak Umi dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang niat nadar untuk membangunkan makam Uje. Dia udah terlaksana lah. Kalau memang dikiranya kurang setuju nggak apa-apa, Umi sih lapang dada, itu nggak ada masalah. Terserah apa mau disamain aja dulu, cuman papan doang. Itu nggak apa-apa, atau sama kayak kakeknya setara, nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu ya. Dan juga untuk masalah-masalah yang gitu-gitu Umi sekarang udah nggak inilah, ini kita fokus ke pesantren gitu. Dimana Pemda aja, walaupun sebagian Habib, Kiai, ulama mempertahankan, ya kalau memang peraturan negara gitu apa boleh buat gitu kan. Atau mungkin dari kepala KPU-nya atau Pipik, udah Umi udah terserah, yang penting kamu sudah berbuat. Kepala TPU, jadi KPU di bawah-bawah, kuburan di KPU, TPU. Artinya kalaupun dibongkar Enggak, gue setuju aja. Terserah mau di apa, terserah. Nggak ada hati sedikit pun merasa menyesal atau marah, nggak ada. Semuanya karena Allah di dalam hati Umi. Baik. Setelah berziarah, Umi Tatu kembali ke rumah. Maka di sini barulah keceriaan mulai terlihat dari raut wajah Umi Tatu ketika ia mengeluarkan sejumlah oleh-oleh khas Tanah Suci Mekah untuk diberikan kepada sanak saudara dan karib kerabat. Tidak terkecuali untuk anak dan menantu, termasuk Pipik Dian Irawati. Maka lihatlah sebuah baju gamis berwarna hitam yang dihadiahkan Umi Tatu untuk istri almarhum Uje. Semua guru-guru Ustadz Jeffrey, Ustadz Aswan kita kasih. Jadi kita jangan lupa jasa mereka. Kan? Ustadz Jainuddin Ali, temannya Uje, temannya kakaknya Uje nih. Penceramah juga beliau. Ada ustazah. Ini beli ada 60. 3 kodi 60. Ini nanti modelnya macam-macam ininya nih. Model dia punya mata-mata. Ini ciri khas Arab, namanya abaya. Jarang dijual di di pasar-pasar, kecuali kita pesan, gitu kan. Dan ini disemur. Ada lagi satu lagi di ini di apa namanya?
Bukan di dendeng. Ada juga di dendeng ada. Saya tulis itu. Nah terus ini khasiatnya buat badan kita kuat. Ya. Ada lagi susu onta. Sebetulnya daging ini sama susu onta kalau kita mau sih ada di Al Jazeera, rumah makan Arab. Di situ komplit. Tidak perlu berlama-lama untuk memberikan hadiah tersebut pada si empunya. Pasalnya, tak lama berselang, Umi Pipik mendatangi kediaman Umi Tatu untuk bersilaturahmi dan melepas rindu. Dan saat mertua serta menantu ini bertemu, segala kabar miring yang sempat singgah pada mereka seolah sirna dan pupus seketika. Bahkan, canda tawa keduanya pun menyiratkan bahwa mereka masih menjalin hubungan dengan sangat baik. Semua umi pernah bilang nggak beda-bedain kan, semua sama, bagi satu semuanya kan. Alhamdulillah kenangan ya, walaupun mungkin agak berat tapi yang penting ada. Alhamdulillah sih cukup. Contoh salamannya mah yang belakang, no. Jadi adanya belakang. Amplopnya sih ke belakang. Sama gitu. Mungkin ini udah bau ustazah kan. Kami memang iya saja. Ini enggak. Ini dari Umi. Biar dipakainya ceramah biar cakep. Pasti muat lah, orang langsing juga Umi kagak muat ya. Dari pagi dari Majelis Taklim Ibu-ibu di Bintaro, terus di Kalimalang, terus ya udah tadi mau nyempetin ke Pondok Gede cuman nggak keburu banget karena kan ada 2 tempat terus balik lagi. Iya. Jadi ya udah ke rumah aja, habis selesai acara tadi langsung ke sini. Jadi seperti kami Umi Tatu. Ya Umi kurusan. Mau nyaingin pipi. Jangan Mi. Yang penting sehat lah. Ntar orang kaget lagi kurus ya. Yang penting sehat kan. Iya. Ya emang ciri khas sana kan emang hitam semua kan, memang saya kan gemar warna hitam, jadi yang pasti muatnya dan pasti ukurannya saya bilang kalau beliin saya ukurannya ukuran anak-anak kan kecil. Kebersamaan Umi Tatu dan Umi Pipik semakin dibalut rasa bahagia ketika kini Pipik Dian Irawati telah meneruskan perjuangan sang suami tercinta, yaitu berdakwah. Bahkan Umi Tatu menyebut jika Pipik adalah penerus keluarga untuk mensyiarkan kebajikan lewat jalan dakwah. Memang Mas Umi sangat gembira sekali. Berarti istilah Umi ini udah punya generasi penerus dari keluarga, ya kan? Apakah anak, apakah mantu? Mantu Umi kan udah 2 yang di penceramah yang sudah berhasil lah. Nah ini ketiga, insya Allah gitu. Kak, mudah-mudahan kalau bisnis ya di penceramah semua, walaupun dia bukan pengusaha ya. Mungkin juga tadi ngobrol di bis waktu pulang dari Halim ke Pondok Gede ke asrama haji, bilang Pak memang saya ini punya keluarga itu mayoritas penceramah, nggak ada menjadi pengusaha, nggak punya kontrakan rumah sekamar-kamar pun juga, sepintu-pintu juga, cuman ceramah doang. Ya bagaimana takdir Allah aja, kan saya begini juga Allah yang mentakdirkan saya nggak pernah meminta seperti ini, tapi kan saya mengikuti bagaimana air itu bermuara sampai sejauh mana muara itu, jadi mengikuti bagaimana Allah menggerakkan saya. Indah tentunya jika segala kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan sifat keterbukaan. Tapi tampaknya tidak begitu dengan kisah cinta Asmiranda dan Jonas Rifano. Mengaku akan menikah pada Januari 2014, benarkah jika pasangan ini sebenarnya telah resmi menikah? Dan bagaimana pula tentang kabar pindahnya keyakinan Jonas mengikuti keyakinan Asmiranda? Tetap di Salep on Cam. Kita punya rencana menikah itu Januari. Yang akan kita kasih tahu itu kan memang Januari, berita bahagianya. Bulan Januari tahun 2014, itulah waktu baik yang disebut Asmiranda sebagai waktu pernikahannya dengan Jonas Rifano. Tapi tampaknya rencana pernikahan di bulan Januari tahun depan itu justru menggulirkan teka-teki. Dari kantor urusan agama BJ Depok diketahui bahwa Asmiranda dan Jonas telah melangsungkan pernikahan mereka secara Islam pada tanggal 17 Oktober 2013 di kediaman Asmiranda. Nama keduanya bahkan telah tertera jelas dalam daftar pernikahan di KUA BJ Depok, lengkap dengan foto Asmiranda dan Jonas. Harinya hari Kamis
tanggal 17 Oktober. Nikahnya itu di rumahnya ya.